kegiatan kita adalah akan menyemai bibit akan menyemai benih pakcoy. Jadi pakcoy ini adalah sayuran dari kelompok famili Brassica, ya seperti sawi-sawian gitu. Tapi komoditas sawi pakcoy ini lebih digemari di kalangan masyarakat Indonesia pada saat ini, dan untuk perkotaan itu lebih sering digunakan untuk makanan-makanan yang ya cukup elit lah, bisa di restoran, hotel dan sebagainya. Jadi langkah pertama untuk penyemaian benih pakcoy ini, hal-hal yang harus diperhatikan yang pertama itu adalah benih pakcoynya sendiri. Untuk benih pakcoynya sendiri kalian bisa cari benih pakcoy yang sudah bersertifikasi. Kenapa bang harus sudah bersertifikasi gitu ya? Jadi kalau benih yang sudah bersertifikasi itu benih yang sudah dijamin mutunya, dan daya kecerdasannya itu presentasinya tinggi. Jadi tingkat untuk tidak berkembang itu rendah. Jadi udah berstandar gitu. Dan bebas dari penyakit ya maupun jamur ataupun bakteri yang dari pembawa dari awal, misalnya dari indukannya dan sebagainya gitu, karena udah disterilkan, udah dibersihkan gitu. Nah, apabila sudah untuk bibitnya sendiri, kalian bisa cari sendiri salah satu perusahaan-perusahaan yang memproduksi benih di Indonesia, kan ada banyak ya, ada yang gambarnya panah itu, kemudian ada bintang itu, dan banyak lagi lah. Pokoknya kalian bisa cari sendiri yang sudah bersertifikasi dan terbukti. Nah, untuk langkah selanjutnya itu kalian harus memperhatikan media penyemaiannya. Nah, di sini saya menggunakan media penyemaian di tanah biasa ya teman-teman, tanah yang langsung nanti akan saya tanam di sana, di lahan budidaya apabila sudah siap tanam. Nah, untuk medianya sendiri saya menggunakan pupuk kandang biasa, pupuk kotoran hewan dari ayam ini saya gunakan karena memang ya adanya di sini ini dan lebih murah gitu, jadi lebih hemat. Selanjutnya itu kita menggunakan kapur dolomit untuk menetralkan pH, karena umumnya di Riau ini pH-nya itu asam, karena tanah di sini adalah tanah yang berasal dari bahan organik, bukan dari batuan mineral yang seperti ada di Jawa mungkin. Jadi selanjutnya itu langsung saja kita tebar benih pakcoynya di atas permukaan tanah, usahakan merata. Jadi bagi teman-teman yang masih bingung, bang kenapa masih di media tanamnya itu dikasih ini pupuk kandang bahan organik ya, jadi bahan organik ini difungsikan untuk supaya nanti apabila tanaman itu sudah mempunyai akar dan cadangan makanan yang dibawa oleh biji itu telah habis, maka bahan organik tersebutlah yang akan menjadi nutrisi unsur hara bagi tanaman yang masih baby tersebut gitu. Kenapa pilihnya bahan organik? Karena bahan organik itu lebih friendly environment, lebih ramah lingkungan, dan dia lebih aman, kemudian terurainya lebih lama. Nah, makanya itu kita pilih. Dan banyaklah keunggulan yang lainnya, salah satunya mudah didapatkan, murah, dan sebagainya. Kalian bisa juga tambahkan pupuk kompos mungkin di medianya, atau kalau kalian dekat pabrik kelapa sawit ada itu limbah solid yang warna hitam, bisa kalian tambahkan juga, itu bagus juga. Atau pupuk kandang lain seperti sapi, domba dan sebagainya. Tapi ingat, jangan langsung ditambahkan pupuk kandangnya langsung disemai, karena itu sifatnya masih panas, jadi nanti nggak bagus bagi pertumbuhan tanaman. Karena suhu yang tinggi dari akibat dekomposisi bahan organik yang masih baru itu nanti akan merusak
dari pertumbuhan tanaman, di mana di dalam tubuh tanaman sama seperti kita, yaitu terdapat enzim-enzim. Jadi enzim itu tidak bekerja ketika suhunya tinggi, teman-teman. Begitu. Jadi pertumbuhannya tidak maksimal. Dan usahakan ini apa ya, teman-teman, cukup sinar matahari. Nah, itu nanti masih pagi kan. Nah, sinar mataharinya udah lumayan lah. Jadi ya enggak etiolasi, tidak, pertumbuhannya tidak lurus dan pucat menguning begitu. Jadi sebenarnya bertani itu mudah, tinggal kita aja mau atau tidak gitu. Karena ya Indonesia ini kan negara agraria ya, teman-teman. Jadi ya insya Allah apabila kita mau berusaha, apapun yang kita tanam ya bisa tumbuh, karena Tuhan telah memberikan segala nikmatnya untuk negeri tercinta kita ini. Nah, kalian jangan takut untuk mencoba ya, teman-teman. Kalau kalian gagal, kalian coba lagi sampai kalian berhasil. Karena ya sebuah usaha itu butuh proses. Nah, ini nanti kita akan pantau terus ya pertumbuhannya dari hari ke hari, sehingga kalian bisa tahu gitu. Umumnya 14 hari sampai ya kemungkinan 20 hari setelah semai itu udah bisa pindah tanam ya, teman-teman. Ya kurang lebih daunnya itu 4 atau 5 buah itu sudah bisa. Kalau mau lebih bagus ya 6 atau 7 bisa juga. Itu lebih bisa beradaptasi lah dengan lingkungan. Nah, teman-teman, apabila sudah disemai gitu ya, udah kalian taburkan, langsung kalian tutupkan lagi di atas permukaannya dengan media yang tipis-tipis ya, pakai tanah tipis-tipis gitu aja. Tipis-tipis aja ya, jangan terlalu tebal. Tujuannya apa? Supaya nanti waktu dilakukan penyiraman itu tidak berlarian benihnya tadi, karena ya ukuran cukup kecil. Nah, apabila sudah kalian tebar, tutupi dengan media tipis-tipis ya, penampakannya kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Jadi udah tertutup benihnya tadi. Nah, langkah selanjutnya itu kalian bisa berikan atap dari semaian tadi. Nah, berikan atap seperti ini. Nah, tujuannya apa? Supaya nanti apabila terkena hujan itu dengan intensitas tinggi tidak langsung menghantam ke permukaan tanah, sehingga menyebabkan biji atau benihnya tadi yang kita semai itu berlarian atau ke bawah arus air, sehingga ya jatuh ke drainase mungkin, atau ke tempat yang tidak seharusnya kita inginkan begitu. Nah, juga salah satu fungsi yang lain untuk melindungi bibit nantinya yang masih baru tumbuh itu dari sinar matahari yang intensitasnya berlebihan. Karena kita tahu sendiri bahwa sawi itu merupakan salah satu tanaman yang mempunyai kadar air yang cukup tinggi, sehingga tidak menyukai sinar matahari yang begitu banyak, intensitasnya begitu besar gitu. Nah, cara salah satu mengakalinya seperti itu. Nanti kita akan berikan juga naungan seperti ini untuk lahan budidayanya ya, nanti kita bahas selanjutnya. Terima kasih dan selamat. Kita akan amati, melihat perkembangannya dari hari ke hari. Salam sahabat petani dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah penampakan dari bagian dalam apabila setelah kita memberikan atap naungan untuk tempat media pembibitannya ya, media penyemaiannya maksudnya. Nah, kalian apabila mempunyai dana yang lebih bisa kalian gunakan
plastik UV itu lebih bagus karena ya lebih mahal juga, karena saya berhubung tidak mempunyai modal yang lebih, karena saya tidak mempunyai modal yang begitu banyak, jadi saya menggunakan alternatif ini. Jadi kita akan amati selanjutnya perkembangan dari persemaian dari benih sawi Pak Coy ini dari hari ke hari. Nanti saya akan upload video next selanjutnya ya teman-teman, jadi kalian bisa mengikuti perkembangannya bagaimana.